Selamat pagi saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari yang indah ini kembali saya diizinkan Tuhan untuk boleh menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 12 sampai yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Amin. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, siapapun kita pasti pernah merasa memiliki penyesalan. Memiliki rasa penyesalan merupakan hal yang sangat baik, sebab ada kemungkinan untuk bertobat dan mengubah sikap dan tingkah laku kita di hadapan Tuhan. Namun yang menjadi persoalan adalah ada orang yang berbuat kejahatan dan dihukum sehingga mengalami penderitaan tetapi tidak menyesal. Bahkan dihukum lagi karena mengulangi kejahatannya sehingga mengalami penderitaan lagi, tetapi tetap saja tidak menyesalinya. Ada juga orang yang melakukan kejahatan dan menyadari kejahatannya, tetapi tidak menyesalinya, karena tidak ada orang yang mengetahuinya. Sekalipun dia mengalami penderitaan karena kejahatannya itu, tetapi juga ada orang yang melakukan kesalahan kecil tetapi sangat menyesalinya, bukan hanya karena Tuhan pasti mengetahuinya, tetapi karena kesalahannya telah menyebabkan orang lain atau pihak lain mengalami kecewa atau celaka karena mengecewakan Tuhan. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan pada pagi hari ini? Pesan yang pertama adalah sangat diperlukan sebuah penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang dalam sangat diisyaratkan untuk memperoleh pembebasan dan pengampunan dari kesalahan serta keselamatan dari penderitaan buah kejahatan. Demikianlah yang diungkapkan oleh Yesaya dalam bagian firman Tuhan ini. Dia menyuarakan pengakuan dan penyesalan yang sungguh dalam atas dosa dan kejahatan bangsa Israel. Tetapi tentu dia tidak hanya menyuarakan pengakuan dan penyesalan umat Israel, melainkan Yesaya sendiri juga mengakui dan menyesali ketidakbaikan dirinya sendiri, sebab dia sendiri mengakui kecemaran dirinya. Itu pesan firman Tuhan yang pertama pada saat ini. Pesan firman Tuhan yang kedua pada pagi hari ini adalah penyesalan itu bukan hanya di bibir saja. Penyesalan yang dalam hanya bisa lahir dari dalam hati, tidak hanya terucap di bibir. Pengakuan dan penyesalan yang dalam bahkan bisa tidak terucap di bibir. Berdasarkan pengakuan dan penyesalan yang dalam itulah, dan hanya dengan begitulah Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan, kebebasan dan kedamaian. Sebab Tuhan tidak hanya mendengar ucapan bibir, tetapi melihat kesungguhan hati. Oleh sebab itu, para sahabat yang diberkati Tuhan, banyak orang sampai atau tiba pada fase ini menyesal sungguh-sungguh
tetapi sayang hanya sebatas di bibir saja. Tetapi penyesalannya tidak lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengakui kesalahannya, keberdosaannya di hadap Tuhan. Kalau penyesalan itu hanya di bibir saja, saya yakin itu tidak akan membuahkan pertobatan yang sungguh di dalam kehidupannya. Ada kemungkinan dia akan mengulangi dan mengulangi lagi kesalahannya itu, karena penyesalannya hanya sebatas di bibir, tetapi tidak meluap, tidak lahir dari hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu pesan yang kedua bagi kita pagi hari ini. Pesan yang ketiga, firman Tuhan pada hari ini adalah kecenderungan kita adalah selalu ingin melanggar perintah Tuhan. Para sahabat yang diberkati Tuhan, siapapun kita, apapun profesi kita, apakah engkau orang sekuler atau orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, kita punya kecenderungan, kita punya potensi yang sama untuk selalu melanggar dan melanggar perintah Tuhan. Manusia selalu ingin memiliki sebuah kebebasan yang absolut. Artinya manusia bisa melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Kenyataannya ketika manusia berbuat demikian, mereka menjadi orang yang tidak bisa, tidak melakukan apa yang menjadi hawa nafsunya. Menjadi orang merdeka bukanlah orang yang berbuat apa saja, tetapi menjadi orang yang bisa melakukan apa yang patut dilakukan, yaitu segala sesuatu yang diperkenankan oleh Tuhan. Pernyataan yang sering disebut orang terkait hukum atau peraturan, yaitu peraturan dibuat untuk dilanggar. Tentu kalimat ini merupakan kalimat yang menjadi sebuah sindiran. Pasti maksudnya peraturan tidak dibuat untuk dilanggar. Namun pada umumnya adanya peraturan, maka semakin banyak pelanggaran. Kita pun heran bahwa semakin dilarang, semakin orang penasaran untuk melanggar. Bagaimana sikap Bapak Ibu Saudara dan saya terhadap dosa, kejahatan, kesalahan, atau ketidakbaikan yang kita lakukan selama ini? Apakah kita dengan kesungguhan hati mengakui dan menyesalinya di hadapan Tuhan? Karena itu marilah kita menyadari bahwa manusia kita, diri kita ini selalu ingin melanggar dan melanggar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita tahu punya kecenderungan untuk melanggar perintah Tuhan, kalau kita sadar kita ini punya potensi yang besar untuk jatuh dalam dosa, maka perlu sikap waspada dan berhati-hati. Dan jangan pernah mengandalkan kemampuan kita untuk bebas dari dosa. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Mintalah kekuatan Roh Kudus yang tak terbatas itu, supaya mampu menolong kita untuk selalu hidup taat kepada Tuhan, walaupun itu sulit. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Tidak ada orang yang imun terhadap kejahatan. Oleh sebab itu, karena kita sadar kita sangat potensial untuk melanggar dan berdosa, maka hiduplah bergantung kepada Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akan menjadi pelita dan menjadi penerang di dalam setiap langkah kaki kita, supaya kita tidak jatuh lagi di dalam dosa. Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki penyesalan yang sungguh di dalam Tuhan. Kita punya kesadaran diri penuh ketika kita berbuat dosa. Kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan, akui segala dosa pelanggaran, karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dosa sekecil apapun, sebesar apapun akan diampuni Tuhan ketika kita mau datang mengakuinya di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan sikap penyesalan.
maka Tuhan akan membebaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita isi hari ini dengan penuh sukacita, semangat di dalam Tuhan. Pegang tangan Tuhan, bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya sepanjang hari ini boleh kita lalui di dalam berkat pertolongan Tuhan. Kita boleh melaluinya dengan memuji memuliakan Tuhan, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.